Baik teman-teman sekalian, di video yang ke-6 ini aku akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat tabel, cara menjadikan tabel menjadi diagram baik itu garis, batang, maupun menjadi diagram lingkaran, gitu teman-teman. Nah, di sini aku akan lebih membahas terkait tentang tabelnya. Nah, untuk contoh kasusnya di sini aku akan mengcopy di bagian penjualan barang, gitu ya. Oke, kita akan copy di sini. Nah, untuk totalnya kita hapus dulu. Baik, teman-teman, di sini kita sudah mempunyai satu data ya. Jadi ada data barang dan juga penjualan. Baik. Nah, di sini ini kan nggak urut gitu ya teman-teman, di bagian barang itu nggak urut. Kita bisa mengurutkannya atau kita bisa mensortir. Yang pertama, misalkan di kolom barang kita bisa mensortirnya dengan cara klik segitiga ini. Nah, lalu pilih sort A to Z. Jadi untuk sort A to Z ini kita bisa menyortir dari huruf A sampai huruf Z gitu. Jadi untuk huruf A itu akan berada di urutan paling atas dan selanjutnya. Nah, seperti ini. Jika kita memilih A to Z, maka baju akan berada di urutan pertama gitu teman-teman, karena sesuai dengan abjad B terlebih dahulu. Pun sebaliknya, kalau misalkan Z itu A, maka yang terakhir itu akan muncul di bagian paling atas. Selanjutnya, karena di barang ini merupakan kata, maka penyortirannya itu berdasarkan alfabet. Sedangkan di bagian terjual ini karena bentuknya numerik ya, itu maka penyortirannya itu berdasarkan nomor terkecil dengan nomor terbesar. Yang pertama, kalau kita ingin menyortir dari small to large, ya dari nomor terkecil ke nomor yang terbesar, maka yang pertama itu akan ada barang topi, karena topi di sini penjualannya paling kecil. Nah, sedangkan kalau misalkan kita sortir dari yang terbesar ke yang terkecil, maka di baris pertama itu akan muncul sepatu karena penjualannya yang paling tinggi di bulan Juni tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat grafik atau cara membuat diagram berdasarkan tabel yang sudah kita punya. Yang pertama, di sini kita sudah punya dua elemen ya, atau dua kolom, yakni yang pertama ada barang, yang kedua ada penjualan atau terjual di sini untuk namanya. Yang pertama, kita klik semua tabelnya terlebih dahulu, kita seleksi terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih insert, lalu di recommend chart ini ada banyak banget ya, jadi ada mulai dari batang, garis, lingkaran, dan juga sebagainya. Oke teman-teman. Nah, di sini misalkan dari tabel ini kita ingin membuat diagram batangnya supaya lebih mengetahui tingkat kemajuan dan juga tingkat penurunan dan juga penambahan penjualan, penurunan dan juga kenaikan penjualan. Yang pertama, ya di sini sudah ada banyak, misalkan di diagram batang gitu ya, di sini ada banyak tipenya, ada seperti ini. Nah, di sini aku akan menggunakan yang simple saja. Teman-teman, jadi di sini sudah ada sudah ada diagram yang mempresentasikan dari tabel di sampingnya. Misalkan yang warna biru ini penjualan sepatu, yakni ada 120. Selanjutnya penjualan celana ada 105, berada di atas 100. Selanjutnya yang abu-abu baju, kuning tas, dan biru itu topi. Sama saja, kalau misalkan kita ingin membuat diagram lingkaran, kita seleksi lagi data-datanya, lalu kita pilih insert. Selanjutnya pilih diagram batang. Kita pilih diagram lingkaran. Di sini sudah ada banyak macamnya. Oke, kita bisa pilih. Nah, kalau seandainya masih kurang
puas dengan hasil desainnya, kita bisa pilih. Nah, di sini ada banyak banget desain yang sudah disediakan oleh Excel gitu ya. Contohnya di sini di diagram lingkaran ini nggak ada presentase penjualannya gitu ya. Nah, sedangkan di desain ini kita bisa mengetahui presentase penjualan. Jadi kita lebih mengetahui mana sih penjualan yang paling tinggi di dalam bulan Juni ini, barang apa yang paling laku terjual. Nah, di sini kita ketahui kalau yang paling banyak itu ada sepatu sebanyak 25%. Bisa juga dengan model seperti ini, jadi banyak banget di sini untuk model yang sudah disediakan. Kalau misalkan garis sama, kita seleksi lalu pilih insert, lalu di saat di sini kita pilih yang align. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, ini untuk diagram garisnya gitu ya, berbentuk diagram garis. Baik, cukup sekian penjelasan tentang diagram, penjelasan singkat tentang diagram yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.